Bulu tangkis. Permainan yang cepat dan butuh keahlian. Awalnya dari tempat yang jauh sekali. Menyeberangi lautan dan daratan. Kok mulai terbang. Membawa mimpi dan juga pertandingan. Olahraga ini memikat dunia. Keindahannya tidak bisa dibantah. Serunya bikin penasaran. Permainan ini menyebar kemana-mana. Ada yang bilang dari India jajahan Inggris, atau mungkin dari Yunani kuno. Asal pastinya masih jadi omongan. Tapi semua orang suka. Gampang banget menyebar ke negara lain. Para pedagang, tentara, dan orang yang suka jalan-jalan dan kok berbagi permainan baru ini. Lalu, sampailah ke Indonesia. Ikatan yang akan terus makin kuat. Olahraga ini mulai menyebar. Dari kota ke kota, pelan-pelan. Jawa, Sumatera, dan pulau lainnya. Menyebar dari mulut ke mulut. Orang jadi penasaran lihat permainannya. Mereka nonton dengan rasa ingin tahu. Mereka lihat kok yang melayang. Gerakan cepatnya, strateginya, rasanya beda, seru, seperti irama baru di tanah Indonesia. Orang-orang mulai bikin kelompok, klub-klub kecil muncul sendiri, teman-teman kumpul untuk main, alat-alatnya sederhana, kadang raketnya dari bambu. Netnya diikat di antara pohon. Tapi semangatnya luar biasa. Rasa cinta pada permainan ini makin besar. Ini bukan cuma main-main, Indonesia melihat cinta sama bulu tangkis. Semangatnya sudah tidak bisa ditahan lagi, bakat-bakat mulai kelihatan. Tapi ada yang kurang. Butuh ada yang kasih arahan, butuh wadah biar bisa maju. Bulu tangkis Indonesia butuh bersatu, butuh satu suara yang sama, tempat untuk capai cita-cita. Klub-klub yang tersebar mainnya bagus, tapi perlu tujuan besar untuk negara. Lalu datanglah saat yang sangat penting. Orang-orang hebat berkumpul, tanggal 5 Mei, tahun 1951, di kota Bandung. Para pemimpin dan penggemar bertemu. Mereka punya mimpi yang sama, untuk memajukan bulu tangkis Indonesia, membawanya ke panggung dunia. Ini bukan cuma pertemuan biasa, ini adalah lahirnya sebuah sejarah besar. PBSI lahir hari itu. Langkah penting pertama sudah diambil. Setelah PBSI berdiri, pekerjaan dimulai. Tugasnya berat sekali. Membangun dari awal sekali, menyatukan perkumpulan dari berbagai daerah. Membuat jadwal pertandingan nasional, mengadakan kejuaraan-kejuaraan. Itulah tantangan awalnya. Uang dan alat sering kurang, tapi semangatnya selalu ada. Para perintis bekerja tanpa lelah. Fokusnya adalah pengembangan, mencari pemain-pemain muda berbakat, memberi mereka pelatihan, membuka jalan agar mereka bisa berkembang. PBSI tahu satu hal penting. Juara itu tidak langsung jadi. Mereka dibina dengan sabar, dengan disiplin dan dukungan. Prinsip inilah yang jadi panduan. Indonesia jadi kekuatan baru yang diperhitungkan. Usaha mulai membuahkan hasil. Muncullah generasi emas. Generasi ini tidak hanya membawa perubahan dalam dunia bulu tangkis Indonesia, tetapi juga menginspirasi banyak orang di seluruh negeri. Mereka adalah pionir yang membuka jalan bagi atlet-atlet masa depan. Pemain-pemain jago dengan semangat pantang menyerah. Mereka berlatih keras setiap hari, mengasah keterampilan mereka, dan tidak pernah menyerah meskipun menghadapi banyak rintangan. Mereka membawa harapan bangsa di pundak mereka. Nama-nama yang jadi legenda. Setiap kali mereka bertanding, mereka membawa semangat dan harapan seluruh bangsa Indonesia. Tan Jo Hock, yang pertama membuka jalan. Dia adalah pelopor yang menunjukkan bahwa Indonesia bisa bersaing di tingkat dunia. Dia menang All England tahun 1959, pertama kalinya untuk Indonesia. Bersejarah sekali. Kemenangan ini menjadi tonggak penting dalam sejarah bulu tangkis Indonesia. Lalu ada Ferry Sonneville, bintang lain di masa itu. Kemenangannya menginspirasi banyak orang. Dia adalah simbol ketekunan dan dedikasi. Dia kasih lihat kalau kita juga bisa. Ferry menunjukkan bahwa dengan kerja keras dan semangat, kita bisa mencapai apa saja. Atlet-atlet ini bukan cuma pemain, mereka adalah lambang kehebatan. Mereka adalah pahlawan yang membawa nama Indonesia ke panggung dunia. Mereka membuktikan Indonesia bisa bersaing dan menang melawan yang terbaik. Mereka menunjukkan bahwa Indonesia adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Keberhasilan mereka membuat bangsa bangga. Setiap kemenangan mereka adalah kemenangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bulu tangkis jadi pemberi harapan. Dan kemudian, Rudy Hartono. Dia adalah salah satu pemain terbesar yang pernah ada. Nama yang kalau disebut, orang langsung ingat kehebatannya. Rudy adalah simbol keunggulan dan dedikasi. 8 gelar All England, 7 diantaranya berturut-turut. Prestasi yang luar biasa dan sulit ditandingi.
Prestasi yang belum tertandingi sampai sekarang. Dunia menonton dengan kagum. Mereka adalah bukti bahwa dengan kerja keras dan dedikasi, kita bisa mencapai puncak. Gema emas, mimpi Olimpiade Barcelona. Olimpiade, panggung tertinggi bagi para atlet. Bulu tangkis akhirnya masuk di tahun 1992, di Barcelona, Spanyol. Bagi Indonesia, ini momen istimewa, kesempatan meraih kejayaan tertinggi. Satu negara deg-degan, berharap dapat kabar gembira, dapat emas. Pemain kita memikul beban ini. Harapannya besar sekali. Susi Susanti, nama yang disebut dengan penuh harap, perjalanannya penuh pengabdian, bertahun-tahun berlatih dan berkorban. Dia bermain dengan hati dan kemampuan. Langkah kakinya indah seperti tarian. Tekadnya kuat seperti baja. Di Barcelona, dia tidak terhentikan. Susi Susanti menang. Emas Olimpiade pertama untuk Indonesia. Setelah Barcelona, menjaga asa Olimpiade. Kemenangan di Barcelona itu luar biasa besarnya. Itu jadi standar baru. Itu menunjukkan ke generasi berikutnya, bahwa emas Olimpiade bisa diraih. Tapi kesuksesan membawa tantangan baru. Tantangan untuk terus berprestasi. Tantangan untuk tetap di puncak. Negara-negara lain mulai bangkit. Persaingan makin ketat. Indonesia tidak boleh santai dan lupa diri. PBSI melanjutkan misinya. Mencari dan melatih juara-juara baru. Warisan Susi dan Alan menginspirasi banyak sekali anak muda berbakat untuk mulai memegang raket, untuk bermimpi meraih emas Olimpiade. Pusat-pusat pelatihan bekerja keras, pelatih mendedikasikan hidup mereka untuk membentuk generasi jagoan berikutnya. Perjuangan mencari medali terus berlanjut. PBSI hari ini menghadapi arus dan tantangan zaman sekarang. PBSI, sebagai organisasi bulu tangkis terkemuka di Indonesia, terus berusaha untuk tetap relevan dan kompetitif di tengah perubahan zaman yang cepat. Dunia bulu tangkis global terus berubah. Setiap hari, ada perkembangan baru yang mempengaruhi cara permainan ini dimainkan dan dinikmati oleh penonton di seluruh dunia. Makin cepat, makin banyak saingan. Negara-negara kuat baru bermunculan. Teknologi perannya makin besar. Dari raket yang lebih ringan hingga analis data yang canggih, semua ini mengubah dinamika permainan. Ilmu tentang olahraga itu penting banget. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang fisiologi dan psikologi atlet, kita bisa mengembangkan program latihan yang lebih efektif. PBSI menghadapi kenyataan zaman sekarang ini. Tantangannya adalah beradaptasi, berinovasi agar tetap terdepan. Kami terus mencari cara baru untuk meningkatkan performa atlet kami, sambil tetap jaga gaya main khas Indonesia, semangat juangnya, indahnya permainan. Ini adalah identitas kita yang tidak boleh hilang. PBSI di abad 21 ini bekerja keras, memperbarui program latihan. Kami juga memperkenalkan teknologi baru dalam sesi latihan untuk memastikan para atlet kami mendapatkan yang terbaik. Berinvestasi di penelitian dan pengembangan, memperbaiki fasilitas. Semua ini dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan atlet. Mencari bakat sampai ke pulau-pulau jauh. Kami percaya bahwa talenta bisa datang dari mana saja, dan penting untuk memberikan kesempatan kepada semua orang. Biar tidak ada calon bintang yang kelewatan. Organisasi ini mengerti. Kami mengadakan acara pencarian bakat secara rutin untuk menemukan pemain-pemain berbakat dari seluruh penjuru negeri. Kejayaan masa lalu saja tidak cukup. Kita harus terus berusaha untuk mencapai lebih banyak lagi di masa depan. Sukses di masa depan harus diusahakan. Dengan dedikasi dan kerja keras, kami yakin bisa mencapai prestasi yang lebih tinggi. Dengan usaha keras terus-menerus dan pandangan jauh ke depan, PBSI berkomitmen untuk terus maju dan menjadi yang terbaik di dunia bulu tangkis. Babak yang belum tertulis, menginspirasi masa depan bulu tangkis Indonesia. Kisah bulu tangkis Indonesia terus berlanjut. Ceritanya hidup terus. Dari masa ke masa, bulu tangkis telah menjadi bagian penting dari budaya kita. Ditulis tiap hari, di tiap lapangan bulu tangkis. Di setiap sudut negeri, semangat bulu tangkis terasa. Oleh atlet-atlet muda dengan mimpi besar. Mereka berlatih keras, berusaha mencapai puncak. Oleh pelatih dan pengurus yang berdedikasi. Mereka memberikan ilmu dan pengalaman mereka tanpa henti. Dan oleh jutaan penggemar yang sayang banget sama bulu tangkis. Mereka adalah jiwa dari setiap pertandingan. Warisan para pahlawan masa lalu. Mereka telah membuka jalan bagi generasi berikutnya. Jadi inspirasi yang sangat kuat. Setiap prestasi mereka menjadi motivasi bagi yang muda. Kemenangan mereka terasa di setiap pukulan kok.
Setiap poin adalah bukti dari kerja keras dan dedikasi. Semangat mereka membimbing generasi baru. Mereka adalah mentor yang tak ternilai. Masa depan punya potensi yang sangat besar. Bakat-bakat baru bermunculan. Mereka siap untuk mengambil alih panggung. Anak-anak cowok dan cewek latihannya semangat sekali. Mereka membawa harapan bangsa. Mereka tahu sejarahnya. Mereka menghormati para legenda. Mereka berlatih dengan tekad yang kuat. Dan mereka siap membuat sejarah mereka sendiri. Menulis babak-babak kejayaan baru. Mereka adalah masa depan bulu tangkis Indonesia. Perjalanan ini butuh kerja keras. Setiap tetes keringat adalah langkah menuju impian. Indonesia, ayo semangat terus, terbang tinggi. Bersama kita bisa mencapai puncak kejayaan.